Bentar ya, suruh fotokopi dulu, ada motor lewat. Selamat apa nih ya? Sore teman-teman. Nah, kalau minggu lalu kita bicara tentang dunia pendidikan fotografi bersama Mas Ferry Ardianto, fotografer senior. Kali ini saya akan bicara dengan Mbak Suci Hamidah. Boleh dibilang masih seger lah di dunia komersil fotografer. Kebetulan Mbak Suci banyak kan yang saya lihat karyanya adalah foto makanan, buat iklan-iklan foto makanan, ya. Nah, kita dengar ceritanya dari Mbak Suci, karena Mbak Suci ini lulusan IKJ fotografi, iya Mbak ya? Iya betul. Ya, saya tahunnya saya rahasiakan ya, jadi biar kelihatan tetap muda terus lah gitu. Oke ya, kita tanya ya. Pertanyaan sederhana, Mbak Suci, Iya. perkenalkan dong siapa? Oh iya. Halo Mas Rito, saya Suci Hamidah, biasa dipanggilnya Hami aja Mas. Hami aja Mas. Hami. Saya lulusan IKJ, tahunnya nggak disebut nih. Sebutin deh. Sebut. Tahun 2018 lulusnya. Oh. Tahun 2018. Masih baru ya? Masih baru banget lah. Terjun di dunia komersial fotografi itu sekitar udah 2 tahun deh, tapi Begitu setahun. lulus. Begitu lulus. Oh. Lulus. Emang lebih komersial. Pertama nyentuhnya fashion. Setahun belakangan ini nyentuhnya food and beverage. Food and beverage. Dari Dan ke fashion, produk. food and beverage. Oke. Betul. Itu Apa nih? beda ya? Beda banget Mas. Beda banget, dari segi teknis ya, mungkin kalau kita ngomongin teknis oke lah, yang penting kita nguasain teknisnya, tapi kan dari pengenangan akan objeknya gitu. Dari tadinya orang ini sekarang ke benda mati, dari tadi bisa diarahin, ini kita yang harus Dari ngatur take sendiri picture, gitu. make picture. Betul sekali. Oke. Betul Ya. sekali. Kira-kira kesulitannya itu apa ya? Maksud saya gini. Kan sekolahan nih. Sekolah bukan kursus ya, sekolah ya. Sekolah betul. Kira-kira pada saat sekolah kan dapat pengetahuan fotografi segala macam, teori, prakteknya segala macam. Ada kendala nggak pada saat pekerjaan yang tiba-tiba motret model, terus tiba-tiba motret makanan? Sebenarnya sih kalau dari kendalanya yang paling maksudnya gini, pada saat ilmu yang didapat itu memumpuni atau tidak gitu ya Mas iya, ya. gitu. Kalau ilmunya secara teknis, secara fotografisnya lah istilahnya, itu udah cukup sebenarnya. Oke. Cuma kan dari ilmu itu kita harus praktek. Dari praktek ini kita akan ngadepin gimana cara ngadepin model. Iya. Nanti kalau jatuhnya kalau udah kerja gimana cara ngadepin klien. Nah, itu Iya. sih yang enggak didapat dari sekolahan. Jadi itu by pengalaman. Tapi kalau untuk sekolah sendiri, untuk teknisnya segala macam, itu tuh benar-benar membantu banget dan sudah memumpuni sebenarnya untuk langsung terjun ke dunia komersil ini sendiri. Ya. Nah, tapi perbedaan itu gampang ya, dengan mudah bisa diatasi begitu. Mudah nggak mudah sih Mas sebenarnya. Mudah nggak mudah, ya. Kan kalau di kelas gitu kan dulu belajar gitu kan, ngadepinnya paling dosen, konsultasi sama dosen yang akan mengkritik gitu kan. Kritikannya juga oh ya jelas ini alasannya kenapa itu. Tapi kalau udah terjun langsung ketemu klien, itu pasti ntar ada aja kritikannya kayak saya maunya ini, padahal maksudnya itu gitu. Tapi ya kita sebagai fotografer yang harus mentranslate bahwa oh ternyata klien maunya ini, tapi secara idealnya itu begini gitu. Lebih ke situ sih. Iya. Selama ini pada saat motret model atau motret makanan dibantu wardrobe apa hairstylist kayak gitu? Oh iya. Food stylist ada. Food stylist gitu? Biasanya sih kalau foto gitu sih ada timnya, biasanya asisten kan, asisten foto. Nanti misalkan kalau ada fashion itu ada wardrobe-nya, ada makeup artist-nya. Terus nanti suka ada kreatif director-nya, tapi ini jarang banget ada kreatif director, biasanya balik lagi ke fotografernya. Kalau foto makanan biasanya ada food stylist juga. Udah sih paling itu aja Mas. Itu aja. Oke. Jadi sekolah yang berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun sekolah itu istilahnya bisa ya menghadapi segala pekerjaan bisa. Tinggal memang approaching-nya memang berbeda-beda ya. Betul, approaching-nya memang berbeda sih. Nah, sekarang lagi sibuk apa nih, Mbak? Sekarang kebanyakan sih lagi, karena saya ada ikut satu PH kerjanya, jadi nggak freelance lah ibaratnya gitu Mas. Lagi sibuknya sih yaitu banyak
banyak klien aja, lagi berarti tiap hari itu pasti motret. Apa ya ini potret? Makanan Mas kebanyakan. Oh, makanan. Makanan. Oh, Terus jangan-jangan seluruh Jakarta nih. udah sampai luar pulau juga sih Mas. Waduh. Apa tuh makanannya kalau luar pulau? Kemarin ke Padang. Padang. Oh. Motretnya masakan Padang Mas. Tapi emang mintanya dari PH di kantor saya gitu di Jakarta, jadi emang harus terbang ke sana. Oh, ya. Gitu sih. Itulah ya, enaknya fotografer teman-teman. Bisa jalan-jalan gratis. Ya. Semuanya dibayarin oleh klien. Ya, Mbak. Iya, bener banget. Pesannya buat teman-teman yang baru mau masuk di dunia fotografi, menurut Mbak Hami, mendingan ikut sekolah yang resmi atau sekedar kursus-kursus? Kalau mau serius, mending ikut sekolah yang resmi aja. Soalnya udah ada kurikulumnya, yang ngajar juga udah berpengalaman pastinya kan. Terus udah tahu runutannya, maksudnya dari yang mungkin nggak bisa nih tadinya makanya sekolah gitu kan. Ntar ujungnya jadi bisa, mending sekolah aja sih. Tapi kalau hobi doang mungkin ya kursus-kursus biasa bisa kali, tapi ya kurang Ya, detail agak aja panjang dan agak panjang aja. Try and error-nya semakin Betul sekali, banyak try and error-nya ya. makin banyak lagi. Paling nggak kalau di sekolah kan kita udah dapet dari dosen yang ya, tapi susah juga kalau dosennya cuma dosen teori ya. Bukan. Nah ya betul banget Kalau ya, balik dosen lagi teori itu, Mas. mah ya capek juga gitu. Betul. Tapi kalau dosen yang punya jam terbang, praktek, ya itu menarik sekali. Bener banget. Oke, Mbak Ami. Oke teman-teman, cukup jelas. Jadi kemarin tentang dunia pendidikan dan sekarang Mbak Hami merasakan bahwa kalau mau serius ya sekolah. Memang waktu dan biaya ya lumayan ya. Lumayan banget. Lumayan. Tapi kalau diniatin, Mbak Hami baru lulus udah langsung bisa kerja. Ya, langsung Ya, bisa Mas. Langsung bisa kerja. Langsung bisa banget. Nah, starting kerjanya tuh gimana? Ada Sebenarnya portfolio atau diundang atau ngelamar? sebenarnya sih kerja tuh dari sebelum lulus kuliah Mas. Oh, jadi nyambi. Jadi Oke. jadi semester kan lulus tuh semester 8. Ah. Nah, kerja tuh mulai dari semester 5 ke 6. Oh, udah lama berarti. Udah lumayan lama Mas, tapi itu masuknya fashion, itu juga ngelamar, iseng-iseng aja kan. Oke. Kayak ngapain nih, maksudnya masa kuliah doang tapi praktek enggak gitu kan. Tadi kata Mas itu kan, harus ada teori dan harus ada prakteknya. Akhirnya ngelamar, keterima, ya udah. Dari situ Mas. Oke, di semester 5 tuh kira-kira ya. Semester 5 semester 6 lah. Berani ya udah ya. Harus berani Mas. Berani ya. Harus berani. Semester 5 udah ngelamar pekerjaan, bukan ngelamar anak orang, ngelamar pekerjaan ya. Itu keuntungannya sekolah fotografi atau main-main di dunia fotografi. Dan lapangan kerjanya ternyata banyak. Nggak cuma fashion, food ya. Banyak banget Mas. Tergantung kita ya, betul. tergantung kita gitu. Betul. Itu aja. Oke. Oke. Makasih Mbak. Oke, Ya, sama-sama. teman-teman. Cukup jelas ya. Nah, minggu depan kita masih bicara tentang obrolan-obrolan fotografi. Kalau minggu lalu kita bicara pendidikan fotografi, sekarang sama Mbak Ami kita bicara perlu nggak sih? Nah, ini saksi nih, ya. Saksi yang udah membuktikan bahwa sekolah deh gitu loh. Karena ilmu yang didapat jauh lebih banyak dan juga uangnya jauh lebih besar. Oke, teman-teman ya. Sampai minggu depan kita ngomongin lagi tentang etika fotografi komersil. Sama siapa? Nanti saya kasih tahu. Baik. Jangan lupa subscribe. Ya, dan lihat IG saya juga. Terima kasih. Oke, Mbak Mi. Makasih. Terima kasih juga Mas. Jadi kan tadi ada ungkapan bahwa beberapa orang yang di kantor itu adalah autodidak. Kemudian Mbak itu apa namanya lulusan. Kemudian ternyata ada dalam tanda kutip penilaian istimewa, sehingga outputnya adalah output dari penilaian itu adalah diberikan brand-brand yang besar. Nangani brand besar bukan sembarangan kan. Betul sekali. Kita perlu sesuatu. Nah, dari situ bisa dong ceritain apa bedanya antara orang yang belajar otodidak dengan belajar yang memang betul-betul belajar. Dari berdasarkan pengalaman ya dan anggapan mereka itu terhadap kita gitu. Pertama sih gini Mas, kan aku ketemu nih begitu hari pertama masuk kerja gitu kan. Itu tuh mereka pasti nanya dulu,
ini udah berapa lama foto biasanya gitu kan, ya biasalah kenalan teman kerja gitu kan, berapa lama foto, terus lulusan dari mana atau sekolah dari mana gitu kan. Begitu saya bilang saya baru lulus nih gitu, terus begitu saya bilang IKJ, mereka tuh langsung kayak IKJ lulusannya apa, langsung bilang gitu kan. Saya bilang fotografi, wah mereka tuh langsung kayak mendewakan saya, padahal saya juga kayak pengalaman saya juga baru segini gitu, belum seberapa itu. Ada yang otodidak udah lama banget pengalamannya gitu, mungkin saya akan kalah dari segi pengalaman gitu kan. Udah gitu dari situ ngobrol-ngobrol saya juga jadi tahu yang beda banget nih mas, kelihatannya adalah jalan pikirnya mereka. Saya tuh merasa kuliah tuh juga membantu untuk membentuk mindset saya, membentuk jalan pikir saya, gimana cara mengambil keputusan ini itu. Saya tuh udah juga berapa kali motret sama mereka gitu kan, selalu pasti yang kalau untuk ngomong sama klien tuh pasti jatuhnya saya lagi gitu. Mungkin mereka juga mikirnya saya tuh bisa untuk membimbing kliennya gitu, maksudnya mereka tuh maksudnya apa, ruwet gitu jadi jelas gitu kan. Lebih ke situ sih. Sama secara mungkin kalau teknis itu tuh ada beberapa trik atau kayak ini tuh sebenarnya nggak usah susah-susah, bisa yang simpel. Mereka tuh nggak nangkep karena mereka selama ini prakteknya tuh kayak harus gini, harus gini, yang gini misalkan lightingnya harus 5 gitu, sedangkan 3 aja cukup gitu. Lebih ke situ sih mas. Jadi kayak mereka juga baru ngeh bahwa pendidikan fotografi tuh membantu juga, bukan cuma lo asal sekolah gitu, asal lulus jurusannya fotografi gitu. Ternyata enggak, emang sejalan saya dari belajar gitu, emang semua ilmunya tuh kepake pasti di dunia kerja. Walaupun saya juga jadi belajar sama mereka gitu, ternyata mereka yang nggak ada pengetahuannya sama sekali langsung terjun dari yang nggak ada background apa-apa gitu, pokoknya cuma tahu kamera tuh gini, ini tuh gini, langsung terjun kerja tuh mereka tuh gitu cara pikirnya gitu sih mas. Di antara mereka yang 5 atau berapa orang itu, ada nggak yang sudah ikut kursus berkali-kali? Ada yang udah ikut kursus berkali-kali, tapi tetap aja mas saya bilang dia nih lebih menonjol, istilahnya lebih menonjol daripada yang lain yang nggak ikut kursus gitu ya, karena kan kursus udah dia tuh udah kayak Pengalaman tahu nih, gitu. ya pengalamannya juga ditambah pengalaman dia gitu. Tapi tetap aja mas kayak masih ada sesuatu yang kurang kalau menurut anggapan saya gitu. Jadi ya itu maksudnya sembari kalau ngobrol juga kan kayak ternyata itu bisa gitu, itu bisa gini. Jadi mereka juga banyak belajar dari saya pun juga banyak belajar dari yang langsung terjunnya gitu, langsung apa prakteknya gitu. Berarti jelas dong perbedaan antara orang yang universitas tamatan lulusan memang fotografi dengan orang yang meski dia punya pengalaman, dia ikut kursus tapi dia nggak pernah, itu memang jelas berbeda. Apalagi jelas. yang memang orang belajar otodidak dan dia Betul. tidak pernah. Betul sekali. Kalau dari etika gimana, dari etika? Etika jelas banget sih mas. Walaupun mereka sudah training dalam Udah tanda training, kutip. ibaratnya kayak mereka udah training, udah sering ngadepin klien. Itu tuh menurut saya sih berasa banget. Karena gini contohnya mas, kita nih lagi masa pandemi gini, itu tuh sering klien tuh cuma datang ngirim barang ke kita, approval-nya via WhatsApp. Jadi mereka tuh kayak ya udah pokoknya saya terima jadinya, saya percaya sama kalian. Terus nggak mau ketemu tatap muka gini gitu kan. Terus udah gitu ya udah tuh pro ya WhatsApp. Itu tuh banyak banget istilahnya kalau saya lihat mereka yang nanggepinnya tuh kayak terlalu straightforward. Jadi nggak, maksudnya kan ibaratnya klien adalah pembeli adalah raja gitu kan. Harusnya dipuaskanlah mereka dengan hasil karya kita gitu kan. Itu mereka kadang-kadang suka kayak lu jawabnya gini doang, kalau gue biasanya pasti gue panjangin, gue bertele-tele ini berarti gitulah. Jadi lebih etika juga berasa sih mas, cara ngomong, cara ngadepin klien itu sih mas. Lebih ke situ. Oke, sementara itu nanti kalau pikir ditanya lagi ya.